Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Hidayat. Saya akan membagikan tips-tips untuk teman-teman semua yang ingin melamar kerja di PT HM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana agar bisa lulus di tes tertulis di PT Astra Honda Motor. Jadi tes tulisnya itu melingkupi tes intelijensi umum, Army Alpha Intelligence, Kreplin, Warteg Test, EPPS, pohon orang, sama yang satu lagi itu ada yang namanya tes matematika dasar. Jadi untuk biasanya di tes pertama itu seperti tes Kreplin. Apa sih Kreplin? Kreplin itu adalah sebuah tes di mana kalian itu harus menjumlahkan angka-angka yang ada di kertas. Kertasnya itu segede koran segini kan. Koran segede koran. Ada yang juga paling seukuran kertas HVS, tergantung dari perusahaan masing-masing itu. Biasanya kalian itu disuruh menjumlahkan. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Dulu waktu saya itu kemungkinan dulu seingat saya itu dari bawah ke atas. Jadi misal ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ditambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4. Ada lagi yang beda lagi. Misal 1 ditambah 2, nanti 3 tambah 4. Jadi 2 sama 3-nya itu nggak dijumlah. Ada yang kayak gitu. Jadi intinya untuk menghadapi tes Kreplin, kalian ikuti instruksi dari panitianya, inginnya dijumlahkannya kayak apa. Dan untuk tips dari saya di tes ini, banyak-banyaklah berlatih dalam hitungan. Misal 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Nah, 2 ditambah 7 hasilnya kan 12. Yang ditulis cukup angka 2-nya saja di belakang. Untuk grafiknya kalau bisa ya, kalau menurut saya grafiknya itu harus banyak yang mengatakan sih grafiknya itu harus naik atau harus stabil, tapi yang dinilai juga bukan itu saja. Intinya teslah dengan jujur aja. Orang katanya grafiknya itu harus naik, nggak boleh turun. Nyatanya saya biasanya ngerjainnya itu grafiknya malah turun, naik, turun, nanti turun terus. Itu juga alhamdulillah lulus. Jadi intinya balik lagi, tes itu yang jujur, kalau rezekinya juga nggak kemana. Tapi untuk tipsnya itu ya itu, ngerjainnya sebisa mungkin sejajar. Kalau bukan sejajar sih, maksudnya sesuai dengan perintah. Misal baru ngerjain sekitar 7 tingkat, pindah ya pindah, kamu jangan ngerjain yang ini, yang sebelumnya harus pindah gitu. Selanjutnya itu ada tes Army Alpha Intelligence Test. Tes ini itu sekitar berapa ya, 12 soal kalau nggak salah. Jadi kalian akan dikasih sebuah kertas. Di situ ada seperti kadang ada kotak-kotak, tanda panah, segitiga, lingkaran. Jadi cara ngerjainnya seperti dikte lah. Jadi misal nomor 1 nih, nanti dari pengawasnya itu akan memberikan aba-aba. Jadi misal tulislah huruf A di kolom ke-3 jika kolom ke-3 angkanya genap. Tulislah huruf B di kolom ke-5 jika angka di dalam kotak sama dengan 7. Itu kuncinya, itu kalian harus fokus. Padahal gampang kan, kalian tinggal lihat aja itu angkanya. Misal angkanya ini berarti hasilnya ini, misal angkanya ini hasilnya ini. Terus nanti ada lagi, misal buatlah garis melingkar dari A ke B. Sekitar ada 12 soalan. Intinya kalian tuh harus fokus di situ. Harus fokus dari aba-aba dari panitia
yang sedang mengetes. Selanjutnya adalah tes warteg. Tes warteg biasanya itu berurutan dengan tes pohon, tes orang. Kalau tes warteg kan ada 8 kotak itu. 8 kotak, tugas kalian itu melengkapi dari isian-isian tersebut dengan gambar yang sesuai yang kalian inginkan. Gambarnya bebas, mau apa aja, terserah. Bisa kotak pertama dulu digambar bunga, kotak kedua burung, kotak ketiga misal digambar TV, nanti kotak keenam berurutan nggak apa-apa, diacak juga nggak apa-apa, tapi usahakan jangan terlalu acak. Misal kalian ngerjainnya kayak gini, 1 2 3 lanjut 5, nanti 4 6 7 8 gitu. Jadi boleh diacak, tapi acakannya jangan terlalu ngacak sekali. Takutnya nanti kalian dinilai itu sebagai orang yang terlalu tidak bisa diatur lah, katanya sih seperti itu. Tapi balik lagi, kalau rezeki itu kan nggak kemana. Selanjutnya itu kalian akan ada tes pohon sama orang. Buatlah pohon yang berkambium. Tapi di beberapa perusahaan ada yang bikinnya itu harus pohon-pohon tertentu. Tapi umumnya buatlah pohon yang berkambium. Misal bikin pohon mangga, jeruk, sebisa mungkin pohonnya itu yang lengkap. Jangan misal pohonnya itu terlalu kecil apa gimana, harus lengkap. Misal ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada ranting-rantingnya, ada cabangnya, daunnya juga. Sebisa mungkin daun itu bikin satu-satu, jangan keribo kayak gini. Kenapa kak nggak boleh keribo? Karena sebenarnya secara aturan juga nggak apa ya, kalau kalian bikin keribut juga maksudnya kalian juga nggak bakal gugur juga dengan kayak gitu. Tapi kan gambarlah kan senyata mungkin. Tapi kalau mengingat waktunya, kalian lihat dulu, kalau waktunya kemungkinan bisa buat gambar daunnya satu-satu nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya harus cepet ya, sebisa mungkin gambarnya keribo, tapi keribonya harus banyak. Kalau kayak gini bawahnya keribuin lagi biar nggak kelihatan kayak gambar anak-anak lah. Gambar nggak harus bagus, cuma yang penting lengkap. Ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Selanjutnya ada lagi tes gambar orang. Gambarlah orang selengkap-lengkapnya. Jangan sampai gambar orang itu kartun. Misal disuruh gambar orang sedang beraktivitas, gambarnya misal Naruto. Jangan. Gambar itu orang, misal orangnya pakai topi, pakai peci, pakai helm, sedang bawa koper. Selengkap mungkin, ada kancingnya, ada bajunya, ada celananya, ada sepatunya. Misal sedang bawa rak, bawa gerobak, itu nggak apa-apa. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Gambarlah, usahakan gambarlah usahakan itu seideal mungkin lah. Ini dari posturnya, dari kepalanya, tangannya itu kira-kira proporsional gitu. Selanjutnya ada lagi tes EPPS. Tes EPPS ini kalian itu disuruh, biasanya lebih condong tentang sifat kalian, kepribadian kalian itu seperti apa. Misal ada pilihan, misal nomor 1 A, Anda termasuk orang yang bekerja keras. B, Anda termasuk orang yang suka memimpin. Nah, kalian itu pilih yang mana? Dua-duanya baik, tergantung kalian lebih condong kemana. Oke, jadi dari semua tes TIU, Army, Kreplin, Warteg, EPPS, pohon orang, intinya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk masalah lulus dan tidak, itu balik lagi dari rezeki kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi alangkah baiknya kita berusaha menggambar dengan sebaik-baiknya, mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Oh iya, lupa, ada lagi yang tes tadi, tes matematika dasar itu. Biasanya kalian cuma ngafalin rumus jarak, cepatan, udah gitu aja. Terus sama misal aritmatika, misal jeruk seharga 50.000 kalau per kilo, misal beli 2 kilo berapa, misal ada anak 4 gitu. Intinya tentang aritmatika lah. Sebenarnya sih ya, nggak ada yang susah, cuman kadang kan karena waktu. Untuk dulu waktu saya buat tes matematika itu sekitar 15 menit kalau nggak 10 menit. Jadi satu soal itu kemungkinan cuma 30 detik sampai 1 menit lah. Intinya waktunya kalau nggak salah 20 menit 20 soal. 1 menit berarti 1 soal. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Oke. Untuk apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.